Kehidupan ini adalah kehidupan yang baru, bukan yang kemarin. Jadi Jumat ya 30 Mei ya 2025 sudah berlalu dan sampai kiamat tidak kembali lagi. Maka ini adalah kesempatan baru. Gak banyak yang kasih kesempatan sampai berkali-kali. Malah ada orang bilang seringkali kesempatan itu hanya datang satu kali, kan begitu ya. Maka orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan kesempatan. Sekali dikasih kesempatan, manfaatkan. Begitu disia-siakan sampai kiamat gak akan kembali. Sudah dikasih kesempatan bagus ya, jadi bagian dari pemerintahan, ngenyek bakul es teh misalnya gitu ya, ya hilang ya sampai kiamat ya gak kembali lagi itu. Jadi begitulah kejamnya kehidupan. Kesempatan cuma satu kali, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekali dua kali. Setiap hari itu kesempatan. Seminggu 7 kali. Siapa yang kasih kesempatan 7 kali? Gak ada. 1 bulan kita dikasih kesempatan 30 kali. 1 tahun 365 kali. 10 tahun 3650 kali. Coba bayangin. Bapak-bapak yang sudah 50 tahun sudah 18.250 kali. Lo kok pahami ngerti? Mau tak hitung sih misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada yang sudah 60 tahun berarti sudah sekitar 21.000 kali. Lah kok begitu mati dia bilang Robbirji'uni la'ali aman sholihan fima taraktukallah. Ya Tuhan, berilah aku kesempatan sekali saja, aku akan beramal soleh sekali saja. Inna kalimatun qailuha. Itu kalimat yang hanya diucapkan sia-sia. Kok sekali kau kasih kesempatan ribuan kali, tak satu pun yang kau manfaatkan. Iki wongnya rata kau mati deh, ya kan gitu ya. Gitu maka mari kita bersyukur pada Allah. Mahal hidup ini, mahal, ya kesempatan itu mahal. Ya, terima kasih. Maka kaum muslimin Allah, mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Untuk apa? Mencari bekal kehidupan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ada kalimat menggelitik gitu di Instagram. Kenapa laki-laki ini seminggu sekali dikumpulkan Tuhan hanya untuk diceramai? Ini menarik ya. Kenapa seminggu sekali dikumpulkan Tuhan hanya untuk diceramai? Karena laki-laki ini pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin itu harus benar tur benar. Jadi kata orang Jawa benar tur benar. Karena belum tentu wong ki bener. Kadang-kadang wis bener, ning ora bener. Ya kan gitu. Misalnya nih kupluk ini bener tur bener. Ya. Ning kadang-kadang eneng sing kupluke ngene. Dadi ora bener. Lo didelok ora penak gitu. Kan gitu ya. Harus bener tur. Nah, gitu. Harus bener tur bener. Nah, orang yang benar-benar itu gimana? Hidupnya lurus sesuai dengan tuntunan. Itu manusia yang takwa pada Allah. Maka setiap khutbah Jumat itu mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Hai orang beriman, takwalah pada Allah dengan mempersiapkan bekalmu untuk besok. Esok itu apa? Hari perjumpaan dengan Allah. Wattaqullah innallaha khabirun biman ta'malun. Takutlah kepada Allah karena Allah menyaksikan apa yang kamu amalkan. Jadi yang paling penting dalam hidup ini kita diingatkan, disadarkan supaya kita melakukan aktivitas ini dalam rangka untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal kita seringkali dikecoh. Kita suruh berbuat, bekerja, bukan untuk perjumpaan dengan Allah, tapi untuk hari tua. Betul ya? Maka banyak yang bilang, mumpung masih muda, mari berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kerja, 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 untuk persiapan hari tua. Kalau muda kamu semangat kerja, perkoso, tapi nanti kalau sudah hari tua, kamu santai tinggal menikmati. Itu hoak. Saya lihat banyak orang muda kerja keras, duitnya banyak, barang tua ya rekoso. Sing dipikir pirang-pirang. Sing sehatan lah ya. Ngatek kata mulai tembok. Mikir ke anak, mikir ke cucu. Banyak sekali. Hidup ini nggak akan pernah selesai dengan banyak problemnya. Persiapkan itu bukan untuk hari tua, tapi untuk hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Dan perjumpaan dengan Allah itu adalah takwa. Artinya takwa. Takwa ini takut pada Allah. Sehingga orang takwa ini hanya berbuat untuk Allah. Dia kerjakan perintahnya, dia tinggalkan larangannya. Itulah takwa. Apapun. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah, ya Ibrahim, sembelihlah putramu Ismail. Dia lakukan. Ismail ketika diminta, wahai anakku, aku akan sembelih kamu. Dia bilang, kerjakan. Ini kalau untuk hari tua, ini kan Ismail kan seolah-olah diciptakan untuk disembelih, bukan untuk hari tua. Untuk apa? Saya harus menyembelih anak saya, kata Ibrahim. Enggak. Ini perintah, kerjakan. Itulah takwa. Itulah takwa. Waktu Hajar dibawa ke tengah padang pasir yang tandus, kering, kerontang, nggak ada kehidupan, gersang, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Dia tanya kepada suaminya, di tempat seperti ini kau tinggalkan kami? Iya. Kenapa? Kenapa, kata Hajar? Ibrahim tidak bisa menjawab. Ya, bukan kok ini untuk persiapan hari tua. Bukan. Ibrahim hanya mengatakan, Allah yang memerintahkan aku. Maka Hajar pun berkata, jika Allah yang memerintahkanmu, aku pun ridho. Coba, jawabannya Hajar itu persis jawabannya ibu-ibu Nur Rahimnya. Ya, gitu. Jadi orang takwa itu adalah orang yang hanya mencari ridha Allah. Orang takwa itu prinsipnya sama dari sejak dulu sampai hari ini sampai kiamat. Wa ridwanu minallah akbar. Diridai Allah itu adalah satu tujuan yang paling akbar dalam hidup ini. Ibrahim, sembelihlah putramu Ismail. Kalau memang kau hanya ridha aku menyembelih Ismail, dengan aku menyembelih Ismail, saya sembelih Ismail. Meski itu kehilangan anak. Padahal Ibrahim tunggu anak Ismail itu lamanya luar biasa. Sampai tua dia berdoa, Robbi habli minas sholihin, ya Allah, ya saya dikasih anak yang soleh, ya Allah. Ini doanya Nabi Ibrahim. 98 tahun tidak punya anak. Robbi habli minas sholihin. Doa minta anak. Ini penting nih ya. Karena banyak ibu-ibu sudah 60 tahun janda lagi ya. Doanya Robbi habli minas sholihin. Kok nek peteng tenan piye gitu ya, gitu. Ya, itu doa Ibrahim minta anak.
Ibu Hajar, demi mendapatkan ridha Allah, wahai suamiku, kayaknya aku nggak bisa punya anak karena aku sudah tua. Nikah lagi lah. Loh coba, jarang loh istri nyuruh suaminya nikah lagi. Ya toh. Tiba kok ya wong reneng ngene iki ya. Carilah istri yang bisa memberi kamu anak. Terus sopo kira-kira kan gitu ya. Yang penting solekah, budakku saja. Loh, coba bayangkan nikah dengan budaknya. Nek sekarang kan viral itu nanti, ya kan? Umpamanya saya nikah dengan pembantu saya saja itu mungkin geger ya. Kami nikah kalau rewangi toh kan gitu ya. Ini bukan pembantu, ini budaknya. Coba Hajar dari Maroko. Kalau Ibrahim kan bangsawan, Sarah juga bangsawan. Sarah ini cantiknya luar biasa. Kok tahu cantik, Pak? Waktu Sarah diajak Ibrahim ke Mesir, itu rajanya Mesir itu tergila-gila dengan Sarah. Emang wong ayu nih kaya ngono. Ini raja loh. Berarti kan cantik sekali ini Sarah ini. Maka Ibrahim harus menikah dengan Hajar. Hajar itu ceritanya Iron. Ya, Iron pendek, keriting, pesek. Kelebihannya labenya rotok kantel gitu saja. Kan gitu ya. Maka ada masalah. Bagaimana Hajar? Kamu aku nikahi. Wah, purun. Maka dalam Islam itu yang penting podo imane, podo takwane. Status sosial nggak penting. Yang satu bangsawan, satu budak, nggak ada masalah. Yang satu tua, yang satu muda, nggak ada masalah. Gitu ya. Sing siji Joko, siji Rondo, ra masalah. Nabi dengan Khadijah. Sing siji duda tua untuk perawan 6 tahun, Nabi Muhammad dengan Aisyah, nggak ada masalah. Aisyah itu dinikahi Nabi usia 6 tahun. Belum head no Pak, belum. Nah, terus dia kumpul saya karo bapaknya. Setelah 9 tahun baru satu rumah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang penting sama imannya sama Islamnya. Ini saya wah, ya kan? Pakai amat albar karo sopo, wis gegere rame-rame Allah. Kayak wong cilik bianget toh gitu ya. Tidak ada masalah ya. Yang penting sama takwa. Dengan Hajar inilah punya anak Ismail. Ada yang bilang ini bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Artinya yang ditunggu-tunggu. Karena lama nggak punya anak. Ismail. Ketika Ismail sudah mulai beranjak dewasa, Ibrahim ya sembelihlah Ismail. Coba apa tidak kaget ya? Anak siji tur dia cintai. Betul ya? Mereka anaknya roto akeh pitu itu kan mikirnya roto enteng itu loh. Ya golek ke saya kok dhewe mbok piye kan beleh-belehan roto lumayan. Iki siji tersoleh loh, Masya Allah. Ya Allah, ini Ibrahim, Masya Allah. Dan dia sangat cinta. Sampai-sampai saking cintanya Nabi Ibrahim kalau manggil Ismail itu bukan ya Ismail, ya bunaya, dia bilang wahai anakku. Bapak jamaah Nur Rahim renek bisa jeluk anak ya anakku, gak ada ya kan? Mesti kalau namanya Fadil ya Fadil sini sebentar ya enggak, namanya Habib sini mesti gitu, betul nggak? Kadang-kadang dek baduke rotok nonong nyul rene nyul gitu kan gitu. Ini enggak ya bunaya, hei anakku. Coba. Tapi kalau Allah minta sebesar-besar cintaku kepada Ismail tak akan pernah bisa mengalahkan cintaku kepada Allah. Ini Ibrahim. Anak semata wayang. Allah minta kasih. Ya bunaya wahai anakku, ini ara fil manami anni atbahuka fandur ma'adha tara. Wahai anakku, aku diminta Allah untuk menyembelihmu. Piye iki? Kau setuju gak? Kalau aku baik-baik saja. Wah, apa kata Ismail? Ya abadi, wahai ayahku. Oh, coba mesra ya.
If al-matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Bayangkan, Ismail masih remaja, wis iso bahasa Arab. Kan angel. Ya, ayahku, jika itu yang Allah kehendaki, kerjakanlah. Kerjakanlah. Insya Allah kau dapati aku seorang yang sabar. Itulah kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sabar di dalam derita itu baik. Sabar dalam ujian itu baik. Tapi yang lebih baik lagi, sabar dalam mentaati Allah. Seperti Ismail. Maka ibu bapak datang untuk sholat ini sabar. Mau puasa itu sabar. Tidak meninggalkan, ya ibu tinggalkan semuanya yang diharamkan itu sabar. Sabar itu sabar dalam taat. Nah kaum muslimin, inilah disebut dengan korban. Ya, korban itu dari kata koroba, artinya dekat. Apa yang dilakukan Ibrahim adalah upaya untuk mendekat kepada Allah. Apa yang dilakukan Ismail pun dalam rangka untuk bisa dekat dengan Allah. Jadi kesimpulannya, dekat dengan Allah. Apapun kalau memang itu menjadi syarat untuk dekat pada Allah, kerjakan. Kalau memang itu syaratnya harus mengeluarkan uang yang berjuta-juta, keluarkan. Kalau itu syaratnya harus kehilangan anak, bahkan kehilangan nyawa, lakukan. Demi dekat dengan Allah. Maka kaum muslimin, karena dekat dengan Allah itu akan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Nah, ini yang penting. Maka apa yang bisa membuat dekat, Pak? Taat. Apa yang bisa membuat kita jauh? Maksiat. Maka apapun maksiat jangan lakukan, karena itu menjauhkan kita dengan Allah. Ketika orang itu jauh dari Allah, tidak ada kebahagiaan. Maka semua kemaksiatan itu hanya buat kita jauh dengan Allah. Betapapun menjanjikan kenikmatan, tinggalkan. Betapapun menjanjikan pangkat kedudukan, tinggalkan. Kamu bisa kaya, tapi kamu harus maksiat, pilih orang sugih. Kamu bisa kuasa, tapi kamu harus maksiat, pilih orang kuasa. Paham itu ya? Nah ini, iblis itu seringkali menggoda manusia untuk tidak dekat dengan Allah dan bermaksiat dengan Allah, seperti Nabi Adam. Nabi Adam waktu tidak berbuat dosa, dia dekat pada Allah. Maka Allah bilang, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kau jangan dekati pohon ini ya. Allah gunakan kata pohon ini karena posisi Adam dengan Allah dekat. Tapi begitu dia mendengar suara iblis, Allah katakan, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Wahai Ibrahim, Adam, Hawa, kenapa kau dekati pohon itu? Allah tidak menggunakan pohon ini, tapi pohon itu, menunjukkan bahwa orang yang mengikuti rayuan iblis hanya menjadikan dia jauh. Maka ketika Ibrahim dan Ismail itu akan melaksanakan perintah Allah kurban, menyembelih Ismail, iblis pun berkata, wahai Ibrahim, hentikanlah, itu anakmu loh. Kau tunggunya lama loh. Siapa yang melanjutkan dakwahmu? Dia mencoba untuk menghalangi Ibrahim, merasionalkan. Ya, Ibrahim ingat Adam, goro-goro ngomongke kue terusir dari surga, maka dilemparlah oleh Ibrahim. Kemudian iblis beralih kepada Ismail. Ya Ismail, kau diciptakan bukan untuk beleh-belehan gitu. Ojo gelem padha-padha dibeleh mbok Ismail wae sing tuwa gitu ya. Ismail pun tumbuh ketemu tutup dengan bapaknya ya.
maka dia lempar itu iblis. Kemudian dia datang kepada Hajar, ya Hajar, hentikanlah apa yang dihentikan suamimu. Dia hendak menyembelih putramu, kau yang melahirkan, kau sentuh darah, kau sentuh nyawa. Kalau memang Allah yang memerintahkan, aku ridho, kata Hajar. Diambil batu, dilemparlah. Ya, maka ada lempar jumroh, ula, usra, akobah. Dan eksekusinya di sekitar situ. Maka insya Allah ibu bapak nanti yang umroh akan ditunjukkan, ini loh tempat Ibrahim hendak menyembelih Ismail. Dikasih tugu sedikit ya, sekitar 2 meter gitu tingginya. Itu. Maka Rasulullah, ya, Ibrahim mengorbankan Ismail. Ismail mengorbankan nyawa. Awak ide mengorbankan wedhus. Lah kok abot apa ora wedhus iki? Ya kan gitu ya. Lah kok saya kehilangan uang sekian juta. Lah ya, Ibrahim kehilangan anak ora masalah, Ismail kehilangan nyawa ora masalah, kehilangan duit kok ya. Ingat endingnya. Ketika Ismail hendak disembelih, Allah katakan stop, qad sadaqta ru'ya. Sudah cukup kau membenarkan mimpimu. Wa fatainahu bidibhin adzim. Ibrahim tidak kehilangan Ismail. Ternyata Ismail tidak kehilangan nyawa. Justru mereka diberi ganti korban yang besar. Jadi rupa-rupanya Allah hanya menguji sejauh mana loyalitas kita kepada Allah. Maka semua orang yang korban, insya Allah Allah ganti biaya yang dia keluarkan. Begitu pula yang dikeluarkan untuk fisabilillah, apapun, untuk umrah, untuk haji. Tidak ada uang yang dikeluarkan untuk umrah, tidak ada uang dikeluarkan untuk haji, kecuali Allah ganti. Tidak dihilangkan hartanya, justru orang yang umrah haji dihilangkan kemiskinannya. Maka kaum sekalian, ya, termasuk nikah. Betul ya? Orang yang menikah itu melaksanakan sunnah Nabi SAW. An-nikah sunnati, nikah itu sunnahku. Kok Pak, orang nikah kan mengeluarkan mahar, maharnya akan mahal. Ya, kau keluarkan mahar, kau keluarkan uang. Ya, tapi sungguh, ya, meskipun jarwo dosane wong mantu ki sing diiman-iman betul itu ya. Tapi nanti nikahlah, kata Nabi, engkau akan dikayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka justru karena nikah kamu kaya, justru karena kamu umroh haji kamu kaya, justru karena korban kamu sejahtera. Nenek orang muda kan rala iso gitu ya. Kowe ra nikah, sik rung dedek tok nikah, boleh sugih lagi nikah. Kuali. Nikahlah maka kamu kaya. Buktinya sentak lagi ya. Dhisik tak turun nikah jadi udah nanti kabeh gitu ya. Barang nikah malah tuh iso tuku omah, iso sejahtera, betul enggak? Nikah. Jadi nggak ada yang hilang, justru bertambah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Allah ingatkan, inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah memberi kau nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu dari kata katsira, artinya banyak. Syukurilah nikmat itu. Syukurilah. Allah janjikan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku kasih kau nikmat yang lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka siksaku amatlah pedih. Bagaimana caranya saya bersyukur agar nikmat ini lebih banyak, agar hidup ini lebih berkah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholat dan korban, itu caranya. Maka kaum muslimin kalau orang yang sholat itu orang yang bersyukur.
Jangan dibalik ya. Karena banyak orang nggak mau sholat, nek umat lagi sholat. Jadi sholat bukan sarana syukur, nek sarana umat. Ya. Jadi saya jadi ingat waktu anak saya kelas 6 SD. Dia bilang, guruku suruh ujian UN dulu ya. Sekarang anak saya sudah, insya Allah bulan depan sudah wisuda ini. Waktu dia SD dia bilang, guruku bilang biar UN sukses, suruh belajar bersama di sekolahan. Nanti sampai Isya, terus baru itu sholat tahajud. Nah orang tua disuruh datang tahajud bersama, doa bersama. Selama 3 hari. Waduh, UN tolong dino, tahajudnya tolong dino. Tahajud menjelang UN. Saya nggak datang. Anak saya marah-marah. Apa kok nggak datang? Piye aku izin. Bapaknya temanku datang semua, malah bapakku nggak datang. Ustadz sisam. Gitu kan Masya Allah. Ya enggak lah. Ya tahajud di rumah aja. Ini kayaknya baik, tapi orang bener. Kayak goblok gitu. Bener nih orang bener. Kenapa? Nanti terdoktrin anak itu. Kalau kamu punya masalah tahajud. Sehingga sholat itu bukan sarana syukur, tapi sarana menghadapi masalah. Nanti kebawa sampai gede. Saya punya kawan itu jadi anggota DPR. Dia nomor urutnya 11, tapi sukses. Jadi, tak tekoi, kowe kok sukses? Wah, minta syarat itu loh. Waduh, ngantai ireng. Barang pas waktu duhur, ayo salat usik lho, piye to wis dadi DPR. Lah kan wis dadi gitu. Jadi gitu. Jadi sholatnya itu nek pas duwe masalah kan berbahaya. Nah ini saya enggak ingin, karena nanti banyak orang punya pikiran gitu ya. Ada perempuan pengusaha kaya cantik, rajin ke masjid sholat. Kebetulan sebelahnya orang miskin, dikasih tahu sama dia, alhamdulillah kita bisa tahan sholat subuh, gitu. Saya tuh sudah tiap hari ya tak usahakan kalau bisa tahajud, terus nanti subuh. Yang miskin tadi bukannya terkagum-kagum atas wong sugih kok ijek tahajud, ijek subuh gitu ya, tapi malah dirasani sama temennya. Tak kandani ibu sing sugih ayu ki lho, bae bendina tahajud kok kandani yo kek duwe masalah apa ya, ya aku yo kaget gitu. Jadi seolah-olah sing tahajud itu wong duwe masalah gitu ya. Terus temennya bilang, orang ngira ya bae wong saya ngono ayune sugih bae yo duwe masalah kandani yo. Kadang-kadang iki wong kaya iki malah penak gitu kata. Wong ngono ki masalah kagianget. Ade iki wong sinawang. Jadi padha pokoke ngono iki. Ya gitu. Masya Allah. Terus siji kowe sok tahajud apa ora? Aku alhamdulillah ora tahu aku. Aku wis merdeka gitu ya. Jadi seolah-olah yang tahajud itu orang-orang yang enggak merdeka. Jangan ya. Jadi orang sering berpikir kebalik-balik. Kita ibadah itu bukan karena kita itu punya problem, tapi kita ini orang yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya dikasih nikmat, kemudian sholat. Betul ya? Jadi sholat ini manifestasi syukur. Dan kalau kamu bersyukur, tak kasih surga. Maka besok yang masuk surga yang syukur. Titiannya apa? Sholat. Karena Nabi bilang batasan syukur dan kufur, kan namanya syukur kan kufur, itu adalah sholat. Maka siapa yang menjaga sholatnya, dia tergolong orang yang syukur. Siapa yang tergolong orang syukur, dia ahli surga. Maka semua yang sholat itu 5 waktu, kau jaga sholat 5 waktu, tidak ada batas antara engkau dengan surga kecuali kematian.
Kok saya belum masuk surga Pak? Lah belum mati. Begitu kau meninggal, kau masuk surga. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Dewan Dakwah, mau Al-Irsyad, mau MTA, mau apalah, sepenting sholat, ahli surga. Enak ya. Jaga sholat. Jaga sholat kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat 5 waktu, kemudian dia setelah sholat dia berzikir pada Allah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, la ilaha illallah, kemudian dia tutup dengan ayat kursi. Ketika dia menghadap kepada Allah, meskipun dia membawa dosa sebanyak buih di lautan, Allah ampuni dosa-dosanya. Kabar gembira untuk pendosa-pendosa, ya. Gak apa-apa. Ada yang bilang, Pak, dulu saya sholatnya bolong-bolong, terus piye Pak? Padahal waktu muda saya sering meninggalkan sholat. Cara mengkodoknya nggak usah dikodok-kodok. Kamu dosa, istighfar. Kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabin. Semua anak Adam itu pernah dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah bertobat. Sudah. Kau tobat, Allah senang dengan kau. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang dengan orang tobat dan orang yang membersihkan diri. Ibu bapak, ini saya dikasih minuman ya. Saya kira minuman ini kan untuk apa? Untuk diminum, betul nggak? Saya kira yang kasih air ini lebih senang kalau ini saya minum daripada saya biarkan, betul kan? Nah, maka biar senang tak minumnya. Nah, Allah itu punya sifat Ghafur, betul kan? Sifat pengampun. Dan Allah senang kalau sifatnya yang Ghafur itu dipakai daripada disia-siakan. Istilahnya gitu, betul nggak? Sekarang siapa yang akan diberi oleh Allah ampunan? Siapa yang akan menerima Ghafurnya Allah? Siapa? Malaikat? Tidak. Setan? Tidak. Tumbuh-tumbuhan, hewan? Tidak. Sifat Ghafur Allah itu hanya untuk kita manusia. Karena malaikat nggak butuh ampunan karena dia tidak pernah berbuat dosa. Setan nggak butuh ampunan karena dia nggak pernah mau tobat. Ampunan Allah itu hanya untuk manusia. Maka Allah senang kalau manusia yang berdosa itu mau bertobat. Maka kaum sekalian Allah, kalau ada yang pernah dosa, tobatlah. Tapi jangan dibalik ya. Berarti senang ya Allah, dosa saya bayo, gitu jangan ya. Tapi bertobatlah. Maka setelah kita bertobat, kita jaga sholat, kita dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, cara bersyukur adalah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ada yang bertanya soal fikih, Pak, sholat itu wajib, korban itu sunnah. Saya nggak bisa menerima akal sehat saya. Kenapa? Ini ayat 1 loh. Fasholli li rabbika wanhar. 1 ayat. Maka sholatlah dan korban. Bagaimana 1 ayat ya tiba-tiba secara hukum yang satu komposisikan wajib, yang satu komposisikan sunnah. Ini sama wajibnya. Kalau kamu katakan sholat wajib, korban pun wajib. Kalau kamu katakan korban sunnah, sholat pun jadi sunnah. Mau yang mana? Mau ini prasmanan. Mau kamu wajibkan atau kamu sunnahkan? Ini 1 ayat. Kalau saya wajib, maka korban itu wajib. Korban itu wajib, bukan sunnah. Lah kalau nggak mampu Pak, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Semua yang wajib itu bagi yang mampu. Haji itu wajib apa enggak? Wajib. Kalau nggak mampu ya nggak usah haji. Zakat itu wajib nggak?
Wajib. Kalau nggak mampu Pak, ya nggak usah zakat. Puasa itu wajib nggak? Wajib. Nah kalau sakit nggak bisa puasa, ya nggak usah puasa. Tapi dia wajib bayar fidyah, ya. Tapi fidyah itu kalau dia punya duit, kalau dia nggak punya duit gimana? Ya nggak wajib. Semua yang wajib itu bagi yang mampu. Korban pun wajib. Kalau nggak mampu Pak, ya nggak usah korban. Tapi yang bisa korban jangan iman. Saya tanya, kamu korban enggak? Ya, durung sik Pak. Kok durung kenapa? Kan kamu kaya, punya rumah, nyicil apa? Ya lunas loh. Kamu nyicilnya lancar, lah ya. Ada orang piye, mau turun dalan mau piye. Bahkan kau punya motor sampai 3, iya nyicil. Naik motor ya contoh, sikil apa. Kau punya anak sekolah, iya bayar, ya bayar sekolah orang bayar, iya lancar, daya no, orang bayar iya sekolah ini penting. Saya bilang rumah penting, kamu bisa nyicil, motor penting, kamu bisa nyicil, sekolah penting, kau bisa bayar. Kok kamu nggak korban? Karena korban tidak masuk daftar penting. Ini masalahnya. Ya, kalau dimasukkan daftar penting, insya Allah disisihkan. Nah, ini penting. Ya, disisihkan. Monggo ini supaya jadi koreksi kita. Bagi yang belum korban, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk bisa menyisihkan untuk korban. Eneng lho, udah tutut ngono ki ya, ning ora korban. Lah rokokmu sedina pira? Sak pak pira? 20.000. 20.000 iso ping sesasi 600.000 lho. Setahun pira? Ya aja ngitung ngono, Pak. Kuwi nek ra ngrokoki ra iso mikir kok soalnya ya gitu ya. Ini problem ini. Ki wae ra teko ra iso mikir ya gitu ya. Janganlah, jangan ya. Kalau kau bisa beli rokok 1 pak 1 hari, kau harusnya malu nggak bisa korban. Oke, mari kita korban. Mari kita korban. Dan umpama korban perasaan itu piye Pak? Nah itu ya korban ya. Harus korban ya. Nah ini mari kita korban. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah. Korban itu dari koroba, artinya dekat. Sehingga Nabi mengatakan hari itu tidak ada yang lebih dekat dengan Allah kecuali yang korban. Orang yang haji hari ini pergi ke Mekah, dia dekat dengan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang mendekat kepadamu, maka ijabah doanya. Nah kalau nggak haji, ya Pak, minta doanya yang haji. Terus bacot mangkat, ya di WA, titip doa. Betul nggak? Kalau saya bisa korban, insya Allah orang yang korban itu ijabah doanya. Hari itu yang paling ijabah yang korban. Kalau nggak bisa korban Pak, minta doanya yang korban. Korban. Aku jaluk doamu gitu ya, supaya tahun depan aku bisa korban. Itu ya arang-arang gitu ya. Ya saya korban. Aku jaluk dagingmu, kan gitu. Sing akeh gitu. Ya. Minta doa yang korban. Kadang-kadang repotnya lagi, sing korban lali dongo, coba ngajar kita. Korbanmu udah dibelah loh, apa? Wis dibelah kae. Lah kok dagingnya belum tekan, sing tekoke daging terus gitu bahasa. Coba ini kita juga berdoa karena hari itu kau ijabah. Maaf, kalau korbannya dibelah hari itu, maka hari itu kau berdoa. Duhur berdoa, asar berdoa, karena hari itu habis pas maghrib. Doa yang banyak, Allah kabulkan doa-doa kita. Ini qarib uji budak pada da'i dan da'ani. Ketika aku sudah dekat, aku kabulkan doa-doamu ketika aku berdoa. Nah ini bagi yang korban jangan lupa banyak berdoa di waktu korban kita disembelih. Maka Allah ini penting.
Ada lagi yang tanya, Pak, bagusnya ikut korban sapi apa wedhus, Pak? Nah, ini menarik ya. Saya sampaikan untuk korban. Dulu anak Adam, Qabil dan Habil, dua-duanya disuruh korban. Habil pun korban. Dia seorang peternak, ya, pengembala. Dia punya banyak kambing, tapi yang dia korbankan sapi. Qabil seorang petani, biar bercocok tanam, dia korbankan sayur mayur. Tapi ternyata punyanya Habil diterima, punyanya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang memberikan penjelasan yang tidak pas. Kenapa? Dia bilang punyanya Habil diterima karena Habil korbannya sapi yang gemuk. Punyanya Qabil nggak diterima karena Qabil korbannya sayur yang sudah layu katanya. Bukan begitu. Seolah-olah Allah mempermasalahkan bentuknya korban. Padahal Allah tidak mempermasalahkan itu. Coba baca surah Al-Maidah ayat 27. Ketika Qabil marah dengan Habil, kenapa kau punya aku tidak diterima? Kenapa kau yang diterima? Aku bunuh kau Habil, kata Qabil. Apa jawabnya Qabil? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban hambanya yang takwa. Takwa itu diterjemahkan oleh Imam Nawawi ikhlas. Jadi bukan masalah sapi atau sayur, bukan masalah sapi apa unta, apa kambing, bukan. Korban itu yang penting ikhlas. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak membutuhkan darah, Allah tidak membutuhkan daging, tapi yang dibutuhkan Allah dari korban kalian adalah ketakwaanmu. Nah, supaya kita paham ya. Monggo kalau kira-kira mau ikut korban sapi silakan, mau korban kambing silakan ya. Nek pitik no Pak pitik. Ya Allah pitik ya. Karena korban itu kan ibadah. Betul ya? Seperti sholat juga ibadah. Bukankah Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Hajilah seperti kau melihat aku haji. Korban itu sama. Mestinya kita korban seperti Nabi korban. Nabi pernah korban dengan unta, bahkan 100 unta. Nabi pernah korban dengan sapi, bahkan Nabi juga pernah korban dengan kambing. Jadi ini tidak ada masalah, ya kan gitu ya. Pitik nggak tahu Nabi, nggak tahu. Ya, saya harus tahu pitik bila ratau dedet, aku tidak peduli katanya. Yang penting aku beleh mulu katanya. Maka saya dibeleh ayam. Ya wis bila wis ya minimal sedekah silahkan. Aku di kampung saya ada, saya beli ayam untuk panitia biar makan soto pagi hari gimana? Monggo ya, ya, tapi sedekah saja ya gitu ya. Tapi korban itu tadi ya bisa sapi, bisa kambing, itu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Onto kan reneng onto nih gini, tak boleh bonbit buat jiko seneni kalau saya duwe kan. Jadi sudahlah itu korban. Inna syani'aka huwal abtar. Ini yang terakhir. Sungguh orang yang membenci Muhammad, dia yang terputus. Bapak Ibu, ada dalam penjelasan tafsir, Nabi Muhammad itu punya anak beberapa, ya. Ada laki, anak perempuan. Tapi qadarullah, anak lakinya itu mesti meninggal di waktu balita. Anak-anak Nabi yang masih kecil meninggal itu diantaranya adalah Abdullah, kemudian Qasim, dan yang terakhir adalah
Ibrahim. Maka ketika anak Nabi yang terakhir ini meninggal, tak tersisa anak laki-laki kecuali anak-anak perempuan. Ketika Nabi sudah nggak punya anak laki, yang masih hidup tinggal anak-anaknya yang perempuan, maka ada seorang kafir Quraisy namanya Walid bin Mughirah. Dia bertepuk tangan gembira ria. Dia bilang, Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad sudah putus. Mentang-mentang Walid bin Mughirah ini punya anak 11 laki semua. Sementara Muhammad anak lakinya habis, yang tersisa anak perempuan. Maka Muhammad abtar, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ekor kambing itu diputus, itu namanya abtar, bujel. Maka kalau laki-laki nggak punya anak laki, ya itu namanya bujel, entek. Yang abtar apa? Nasabnya putus. Nasabnya putus. Ada orang tanya sama saya, kok putus gimana Pak? Saya mau tanya Pak Hami. Ya, Pak Hami punya anak perempuan enggak? Punya, saya bilang. Kalau anakmu perempuan menikah, ya, terus dia punya anak, betul. Itu cucunya Pak Hami bukan? Ya, berarti kan Pak Hami nggak putus. Putus. Kalau cucu ya, tapi nasab sudah enggak. Paham? Cucu saya ya, tapi nasabnya enggak ke saya, ke bapaknya, mantu saya, dan nanti ke besan saya. Dia enggak ke saya. Paham? Maka kalau Bapak Ibu lihat silsilah di keraton, saya orang Baluarti, saya orang keraton, ya. Itu raja itu kalau punya anak laki itu di garis lurus, anak lanang. Tapi kalau anak perempuan garis putus-putus. Artinya apa? Keturunan dari anak perempuan nggak boleh jadi raja. Namanya garis putus. Maka Muhammad disebut abtar, secara nasab betul, dia putus. Walid bin Mughirah memang dia bisa berbangga-bangga karena anaknya laki semua 11. Nanti punya anak ke dia nasabnya. Tapi Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang membencimu Muhammad, Walid bin Mughirah dan teman-teman, dialah yang putus. Kenapa kok bisa begitu? Apakah anaknya Walid yang 11 itu mati semua? Enggak. Ya, semuanya punya anak, punya cucu, punya buyut, punya canda. Kok Allah bilang putus? Sementara Muhammad yang betul-betul habis anak lakinya, kok Allah bilang tidak putus? Begini, ini penjelasannya penting. Karena yang dia benci dari Muhammad itu apanya? Ajarannya, bukan orangnya. Waktu Nabi Muhammad belum Nabi, masih Muhammad bin Abdillah, mereka nggak benci. Mereka memuji-muji. Dia bilang Muhammad orang jujur, Muhammad orang amanah, Muhammad itu al-amin, orang yang bisa dipercaya. Mereka bilang begitu. Tapi begitu Muhammad mengajarkan Islam, mereka benci, mereka memusuhi, mereka mengusir, mereka memerangi. Jadi yang dibenci oleh mereka bukan Muhammadnya, tapi ajarannya. Secara nasab Muhammad putus, ya, tapi ajarannya nggak akan pernah putus. Justru mereka yang putus. Buktinya anaknya Walid masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid malah jadi panglima perang Islam. Muhammad tidak akan pernah putus apanya? Ajarannya. Selama masih ada orang sholat, selama masih ada orang kurban, Muhammad tidak putus. Dan apa yang dibawa oleh Walid bin Mughirah dengan pemujaan pada berhala terputus. Hari ini tidak seorang pun yang ada di kota Mekah yang memuja berhala seperti Walid bin Mughirah. Tapi justru orang berbondong-bondong untuk ibadah umroh dan haji, menunjukkan mereka sholat, mereka beribadah, mereka berkorban. Ini semua menunjukkan bahwa Muhammad tidak putus. Maka kaum muslim Allah, jika kita masih sholat, jika kita masih korban, maka Muhammad tidak pernah putus. Jadilah kita bagian orang yang menguatkan inna syani'aka huwal abtar. Buktinya apa? Saya sholat. Buktinya apa? Saya ikut korban.
Maka korban-korban yang disembelih, sholat yang berbondong-bondong, apalagi Idul Fitri, Idul Adha, begitu banyaknya, maka semua itu menunjukkan Muhammad tidak putus. Dan insya Allah orang yang melaksanakan sholat dan korban akan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan ketika bangun tidur, Nabi itu sumringah wajahnya, bahagia. Kemudian sahabat bertanya, ya Muhammad, kenapa kau begitu bahagia? Aku telah diberi Al-Kausar, kata Nabi. Tahukah kamu apa itu Al-Kausar? Sahabat berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa itu Al-Kausar. Ketahuilah, Al-Kausar adalah sungai yang indah yang ada di dalam surga, yang tepiannya terbuat dari emas, yang bawahnya dari permata yang indah. Airnya jernih dan putih, lebih putih dari susu, dan rasanya manis, lebih manis daripada madu. Wah, padahal saya kira waktu masih dewe pirang-pirang tangannya munggah-munggah terus gitu ya. Ya, kalau bawahnya dari permata, Hotman Paris itu dua akeh satanya 1-2 miliar. Wah, jili mau dikai kabeh kate ngomong ngene-ngene ya. Besok tadi kerikile Al-Kausar. Allah Akbar. Rasanya lebih manis dari madu. Ada yang tanya, lah kuwi kok nek do renang terus nguyuh piye, Pak? Ora enek sing nguyuh. Nek kono ngentot ora kok nguyuh-nguyuh kae gitu. Insyaallah. Kalau saya ingin menikmati surga dengan keindahannya, dengan Al-Kausarnya, gimana caranya? Fasholli li rabbika wanhar. Lakukan sholat, lakukan korban. Insya Allah kita diampuni, kita punya dosa, kita dikabulkan, kita punya doa, dan kita dijamin ahli surga. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semuanya. Insyaallah kita istiqomah menjaga sholat kita, dan bisalah kita berkorban menyisihkan harta kita, dan insya Allah Allah memberkahi hidup kita, memberkahi harta kita, dan insya Allah kita digolongkan ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah, nasyukrillah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.